Tiga kabar baik hampiri timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda kian optimis lolos. Jelang tampil di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, skuad timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang membuat optimisme untuk lolos kian tinggi. Apa sajakah itu? Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran ketiga zona Asia. Tergabung di grup C, skuad Garuda harus menghadapi sejumlah tim kuat benua kuning seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain serta Cina. Bagi timnas Indonesia, ini merupakan kali pertama tim merah putih bisa melangkah jauh hingga putaran ketiga kualifikasi. Pada putaran ketiga, Indonesia akan bersaing mendapatkan 2 tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Selain itu, timnas Indonesia juga bakal memperebutkan 2 jatah lolos ke babak kualifikasi putaran keempat. Melansir dari laman FIFA, pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi akan dimainkan pada 6 September 2024. Setelah bertanding melawan Arab Saudi, skuad Garuda bakal kembali ke tanah air dan mempersiapkan diri hadapi Australia di partai kandang. Jelang pertandingan sengit yang berlangsung beberapa pekan mendatang, timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik dan diprediksi bisa meningkatkan peluang Garuda untuk lolos. Lantas apa sajakah itu? 1. Jordi Amat bisa tampil. Kabar baik pertama adalah kepastian Jordi Amat yang bisa memperkuat timnas Indonesia di laga perdana kontra Arab Saudi. Sebelumnya sempat tersiar kabar, jika Jordi Amat harus absen lantaran mendapat sanksi kartu merah dari laga sebelumnya. Namun, manajer timnas Indonesia, Sumarji menyatakan bahwa bek berusia 32 tahun itu bisa diturunkan saat Indonesia bertemu Arab Saudi. Jordi sudah lewat hukumannya pas lawan Filipina kemarin, kata Sumarji, Rabu, 14 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dengan hadirnya Jordi Amat di lini belakang, maka Shin Tae-yong bisa memiliki banyak pilihan pemain untuk dipasang. Dua, Martin Paes diperbolehkan FIFA. Berikutnya adalah kabar Martin Paes yang dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia usai FIFA memberikan izin perpindahan federasi buat kiper kelahiran Belanda itu. Awalnya, kiper FC Dallas ini masih terhambat aturan FIFA perihal perpindahan federasi yang dianggap tidak eligible karena sempat membela Belanda U21 ketika usianya 22 tahun. Sehingga, Martin Paes harus mengikuti sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA yang hasilnya ditentukan 18 Agustus 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun mengumumkan bahwa FIFA telah resmi memberikan pengesahan atas izin Martin Paes untuk pindah kewarganegaraan menjadi WNI. Alhasil, kiper 26 tahun kelahiran Belanda itu resmi menjadi pemain naturalisasi yang bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiga, pilar Australia cedera. Terakhir adalah kabar dari tim rival yakni Australia yang dipastikan bakal kehilangan 3 pemainnya sekaligus akibat badai cedera. Pelatih Australia, Graham Arnold harus memutar otak dalam menyusun strategi usai 3 anak asuhnya mengalami cedera yang membuat mereka harus absen. Sebelumnya ada 2 nama pemain yang berposisi sebagai bek dikabarkan mengalami cedera, yakni Ryan Strain dan Jordan Boss. Tak hanya di lini belakang, malapetaka juga kembali harus diterima Australia usai menerima kabar salah satu penyerangnya juga mengalami cedera. Korban terbaru dari badai cedera itu kini menerpa Apostolos Stamatelopoulos yang tampil di Liga Skotlandia bersama Motherwell. Lantas dengan sederet kabar baik tersebut, mampukah timnas Indonesia raih hasil maksimal dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti? Menarik dinantikan.
Shin Tae-yong dipastikan hanya akan panggil 12 pemain dari Liga 1 2024-2025 ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hanya akan memanggil 12 pemain dari Liga 1 2024-2025 untuk membela skuad Garuda melawan Arab Saudi dan Australia. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Kepada awak media, Sumarji mengatakan Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain untuk melakukan persiapan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dari 26 pemain itu, 12 nama diantaranya berasal dari Liga 1 2024-2025. Sisanya 14 pemain lainnya itu berkarier di luar negeri. Shin Tae-yong sejauh ini belum mengumumkan secara resmi skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Meski begitu, salah satu klub Liga 1 2024-2025, Persib Bandung sudah mengumumkan Dimas Drajat dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Menarik ditunggu 11 pemain lainnya yang akan menyusul Dimas Drajat ke Timnas Indonesia. Dari 12 nama itu, Sumarji memastikan bahwa skuadnya wajah-wajah lama. Itu berarti nama-nama seperti Hernando Ari, Adi Satrio, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Dimas Drajat, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Witan Sulaiman, masih akan tetap dipanggil Shin Tae-yong. Nama-nama di atas dipanggil Shin Tae-yong kala Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 6 dan 11 Juni 2024. Tidak ada banyak perubahan pemain-pemain dari Liga 1 2024-2025 yang dipanggil Shin Tae-yong ke tim Merah Putih. Dari 12 nama itu adalah wajah lama, kata Sumarji. Sebenarnya Shin Tae-yong ingin memanggil penyerang sayap Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi. Sayangnya, pelatih asal Korea Selatan itu mencoret Malik Rizaldi. Itu karena Malik Rizaldi mengalami cedera. Belum diketahui siapa pemain pengganti Malik Rizaldi. Ada yang kemarin memperkuat Timnas Indonesia, tapi kami coret karena slotnya memang sedikit, kata Sumarji. Timnas Indonesia dijadwalkan akan berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024. Rombongan tim Merah Putih yang berkekuatan 12 pemain dari Liga 1 2024-2025 akan berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Sementara 14 pemain abroad langsung berangkat ke Arab Saudi. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan memulai sesi latihan pada 2 September 2024 di Jeddah. Full naturalisasi, ini prediksi formasi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Martin Paes bisa bela skuad Garuda. Martin Paes yang telah resmi bisa memperkuat Timnas Indonesia bisa membuat skuad Garuda full pemain naturalisasi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi baru untuk melawan Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mulai digelar pada September mendatang. Menghadapi dua laga berat tersebut, pasukan Shin Tae-yong mendapat kabar yang sangat menggembirakan karena Martin Paes dipastikan sudah bisa diturunkan. Kabar bahagia tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyatakan bahwa proses perpindahan federasi dari KNVB, Belanda, sudah tuntas. Dengan hadirnya Martin Paes, maka Shin Tae-yong bisa menurunkan full pemain naturalisasi di skuadnya saat melawan Arab Saudi dan Australia pada September mendatang. Berikut prediksi formasi Timnas Indonesia full pemain naturalisasi untuk melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia, 3-4-3 Martin Paes, Jay Idzes, Jordi Amat, Nathan Choeaon, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Tom Haye, Shane Patinama, Rafael Stuik, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong.